cerita-cerita kumpulan penyakit nih. Saya kerangkum dari usia neonatus atau usia bayi lahir sampai 30 hari, usia balita, usia anak, remaja, kasus-kasus tumor sama kecelakaan gitu ya. Iya. Dan kongenital. Jadi misalkan kasus kongenital atau kasus cacat bawaan dari lahir. Misalkan contohnya kayak anak terlahir tidak punya lubang anus, anak terlahir tidak punya, tidak punya alat kelamin, atau anak terlahir dengan sudah lewat 24 jam sama sekali tidak BAB, atau anak belum ada 24 jam tiap dinenenin tuh nggak mau. Misalkan dia ada kelainan di celah bibirnya, bibirnya rapat atau namanya tongtel lip tie, jadi dia kalau nenen ibunya itu harusnya normalnya kan nenen tuh 15 menit, paling lama 5 menit lah, paling cepet 5 menit, tapi belum ada 5 menit dicopot, anaknya udah terengah-engah lah, itu konsultasi ke kami. Atau misalkan dari lahir ya anaknya itu apa bahasa Jawanya ngoweh itu ngiler. Ngiler berlebih, itu tanda bahaya juga. Takutnya saluran kerongkong napasnya ini buntu atau tersumbat, itu juga kebedahan. Atau misalnya lahir ceprot, amit-amit ya, cair ceprot ususnya tuh keluar, terburai dari perutnya. Jadi memang terlahir dinding perutnya itu dinding perutnya nggak ada, atau sobek ketika proses persalinan, atau memang dari awal dia ada kelainan ompaloka, itu udah masuk ke bedana. Nah, yang kami takutkan adalah keberanian orang tua dan fase pertama. Ya, itu entah bidan yang menerima, dokter yang menerima. Kalau ketemu kasus itu nggak usah berdebat, kirim dulu ke kami ya. Jangan kelamaan, jangan nunggu sehari 2 hari. Karena kenapa? Anak itu terlahir udah nggak bisa nenen, nggak bisa dapat asupan nutrisi, ditunda-tunda, kasihan. Nanti operasinya jadi lebih sulit untuk kami gitu loh. Jadi ceprot lahir sudah ada kelainan tadi yang tak sebutkan, atau misalkan jangan lihat kok lahir cepat nggak nangis-nangis sih. Tapi itu bisa dideteksi lewat USG tidak sih dok? Ada, bisa, tapi bisa, syaratnya USG-nya harus 2. Kalau 2 dimensi nggak bisa, minimal 3D dan 4D. 4D. Iya. Kalau cuma 2 dimensi USG-nya itu nyun sewu sulit banget, sulit. Dan biasanya yang bisa melakukan obsgin. Iya. Nyun sewu ya gitu. Jarang, mohon maaf sebelumnya. Jarang dokter umum, bahkan bidan saya jamin belum bisa. Yang bisa mendeteksi biasanya obsgin. Dokter obsgin dia akan tahu, oh Bu, nyun sewu, anak ibu polihidramnion atau oligohidramnion, cairan ketubannya berlebih. Jangan-jangan ini ada kelainan di ususnya. Nanti siap-siap kami konsulkan ke dokter anak pas lahir ya, bedah anak waktu lahir gitu. Itu kalau kongenital. Terus kasus yang neonatus nih. Neonatus itu apa tadi itu? Bayi yang usia lahir 1 hari sampai 30 hari. Tadi kan kasus kongenital. Ini yang umum aja, yang tersering yang tidak, yang jarang itu nggak usah tak sebutkan, nanti tak sebutkan pun mungkin jangan lupa. Nah, ini yang neonatus yang usia 1 sampai 30 hari yang tersering. Misalkan kok adik nggak BAB selama 7 hari dok, kan biasanya kan kita BAB tiap hari. Kok ini dari lahir, nah itu konsul ke kami. Atau dari lahir kok perutnya gede banget, nah itu juga konsul ke kami. Atau dari lahir misalkan dia kok pipisnya aneh ya dok gitu, anehnya kenapa? Kan kalau laki-laki mancurnya ke atas, ini kok mancurnya ke bawah, nah itu konsultasi ke kami. Atau misalkan kok di inguinalnya ada benjolan, atau pantatnya ada benjolan, nah itu juga konsul ke kami gitu. Terus usia lagi yang setelah 1 bulan, misalkan balita, dari 2 bulan sampai 5 tahun ini kita lihat. Misalkan dengan bapak ibu di rumah, sahabat Mulia Hati itu lihat anaknya habis dimandiin, kok aneh ya telurnya di buah zakarnya kok mengkerut gitu. Nah, konsul ke kami periksa, jangan-jangan telurnya itu nggak ada salah satunya. Itu kasus contohnya ada dok? Ada ya. Jadi UDT namanya. Misalkan telur zakarnya ini nggak ada semua atau salah satu. Atau misalkan jangan pas mandiin anaknya, lihat tiap pagi mandiin anaknya, lihat si laki-laki biasanya kan kita ngaceng nih, loh kok adik ini tidak ngaceng, atau ngacengnya bengkoknya ke depan, ke kanan, ke kiri, atau dia kalau pipis pancurannya ke depan, pancurannya ke bawah atau ke samping. Nah itu periksa juga ke kami. Itu juga kasus contohnya ada dok itu? Ada, namanya hipospadia atau UDT gitu. Kenapa? Karena kami targetnya operasi itu sedini mungkin. Kenapa? Tujuannya adalah BNDE nanti kalau masuk TK, SD, amit-amit ya saya nggak tahu ini. Amit-amit kalau nanti pas pamer sama temennya nggak diejek.
Oh si Faiz itu telurnya cuma satu kan, kasihan. Nanti saya udah pernah ketemu kasus, efeknya apa mas? Dia nggak mau sekolah sama sekali. Iya, efeknya ke ini Saya sih. nggak tahu nih, kalau orang cewek dewasa itu kan sering ke kamar mandi bareng. Nah kalau anak laki-laki malah di usia dini itu sering ke kamar mandi bareng, terus Iya, pipis betul. tuh pamer, nggak tahu, terus ketahuan diecek, akhirnya dia down. Makanya kalau ketemu Iya. kasus itu mending sedini mungkin kita operasi. Itu kalau misalkan tadi balita, atau misalkan 6 bulan dia pasiennya sudah mulai MPASI gitu, mulai makan pisang atau dan lain-lain, tiba-tiba anaknya muntah hebat, nyeri perut, rewel, lemes, terus BAB-nya darah. Wah itu segera ke kami juga, jangan-jangan dia tidak cocok dengan makanannya, terus ususnya kesumbat jadi intersepsi atau invaginasi. Nah itu bahaya itu, kalau sampai ususnya kejepit mati, nah itu harus dipotong ususnya, kasihan. Makanya kalau ada kelainan seperti itu segera ke Iya. kita. Atau misalkan naik berapa tadi, 6 bulan, setahun Setahun itu bayi mulai apa ya setahun itu? setahun mulai Merangkak ya, merangkak. dia merangkak gitu. Nah misalkan dia merangkak mulai jalan-jalan gitu, terus tiba-tiba dia nggak sengaja nelen koin, nelen mainan. Nah, itu itu segera dia. ke kita, sama kita nanti tergantung jam-jamnya. Kalau segera kita ambil lewat mulut, kalau sudah tertelan terus bikin sumbat ya terpaksa operasi. Atau kalau di ronsen nanti bla bla bla, bisa kita ambil lewat kolonoskopi atau endoskopi gitu kan. Nah, itu ya semuanya. Atau misalkan nggak sengaja terjadi pada orang tua yang terlalu terledor, misalkan dia nyimpen Wipol, maaf, Oh iya. sudah nyebut produk ya nggak boleh. Iya. Cairan Alat pembersih. pembersih di dalam Cairan aqua. pembersih, ya. Misalkan ada anak ngiranya sirup terus telan, nah itu segera ke kita juga. Jadi kita bilas lambungnya untuk ngeluarin itu racun atau zat kimia yang tertelan tadi. Yang tertelan tadi. Itu kalau Bedah ya dok berarti ya. belum tentu juga. Belum tentu bedah. Semakin dini semakin jarang untuk dibedahnya gitu. Kalau datangnya telat atau iya. tiba-tiba anaknya tersumbat hebat ya baru bisa dibedah. Tapi datang lebih dini tidak. Gitu. Berarti orang tua juga harus itu. Cek bentar. Tadi 1 tahun ya. Terus misalkan nanti nambah usia nih, bisa 2 tahun, 3 tahun, atau kita mulai sadar kok anak saya kan mulai tambah usia, anak itu mulai aktif tuh. Misalkan tambah usia, kok ya dok, tiap anak saya rewel, selangkangan kanan kirinya atau udelnya itu belenduk membesar gitu. Misalkan di hernia, itu juga segera ke bedah anak daripada kejepit headnya. Terus misalkan naik usianya 5 tahun, anaknya kok tiba-tiba aktif terus nyeri perut, itu juga bisa. Kalau anaknya aktif terus bilang perutnya sakit, konsultasi ke kita. Takutnya amit-amit ya, misalkan dia bisa tumor atau misalkan usus buntu, nanti kita periksa. Yang penting konsul dulu. Atau misalkan mulai remaja nih, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun gitu, anak habis bangun tidur atau habis main futsal gitu, kok bilang kok buah zakarnya kok sakit mama, sakitnya bener-bener sakit banget, jangan-jangan testisnya itu salah satunya kepuntir. Nah, itu harus hitungan jam ke kami, karena kalau telat muntirnya kekencengan ya mati, ya dibuang, nggak bisa diselamatkan. Tapi kalau segera bisa diselamatkan gitu. Atau misalkan nanti naik ke usianya agak dewasa gitu, udah mulai SMP gitu, misalkan perempuan udah mulai menyadari nih, dia mulai meraba di ketiaknya, payudaranya gitu, kok mulai tumbuh sesuatu yang nggak normal gitu, itu konsultasi juga. Atau misalkan laki-laki juga sama, misalkan di lehernya atau bagian kulit yang lain mulai merasa ada benjolan-benjolan nggak jelas gitu, mending tanya, nanti kami akan menjelaskan, oh ini benjolannya biasa bu, nggak apa-apa. Atau misalkan oh ini tanda-tanda tumor, ya kami sampaikan gitu. Atau misalkan nanti sudah masuk 17 tahun, kasus udah gede, misalkan dia punya tumor, atau misalkan usus buntu juga usia dewasa juga sering. Atau misalkan kalau jenengan kemarin tahu kasus yang booming perwira TNI yang main voli, dikiranya perempuan tapi ternyata itu laki-laki. Nah itu kan kasusnya sebetulnya kelaminnya hipospadia. Nah itu sebetulnya daripada telat segitu, ini ada sesuatu yang tidak normal seperti orang umumnya, konsul aja. Terus kasus terakhir saya kelompokkan di misalkan kasus trauma. Kasus trauma itu misalkan
jatuh, bebas jatuhnya, kecelakaan, jatuh dari ketinggian, terpukul, perkelahian, sampai dengan luka tusuk, amit-amit ya, luka tusuk apa luka tembak di bawah 18 tahun ya juga segera dikonsulkan. Jangan misalkan anaknya habis main taekwondo apa-apa kebentur gitu, ketendang perutnya, jangan didiemin, wis di rumah aja tidur dulu, jangan, konsultasi dulu, takutnya ada pendarahan di dalam kan kita nggak tahu. Nah, kasusnya seperti itu intinya, tapi masih banyak lagi. Saya tidak bisa menyebutkan semuanya, nanti nggak selesai masih di kuliah. Ini malah orang nggak mau dengerin. Iya. Gitu. Iya, aman. Jin. Siap dokter.